Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online, solusi belajar di era digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini Bu Fitri akan menyampaikan materi lanjutan dari video sebelumnya, kelas 8 Kurikulum Merdeka, yaitu mengulas karya fiksi bagian 2. Langsung saja kita mulai materinya. Mengulas karya fiksi bagian 2. Seperti biasa, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui atau kalian capai dalam materi kali ini adalah: yang pertama, siswa dapat mengenal bacaan fiksi dan mengetahui unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang kedua, siswa dapat belajar membuat penilaian terhadap karya fiksi dan menyusun argumentasi untuk mendukung penilaian. Bagaimana anak-anak? Kira-kira sudah siap untuk belajar mengulas karya fiksi bagian 2 ini? Kita belajar bersama-sama ya. Karena ini lanjutan dari video sebelumnya atau materi sebelumnya, maka huruf ini langsung D ya anak-anak, karena yang sebelumnya terakhir C. Membandingkan kata denotasi dan konotasi dalam karya fiksi. Kira-kira apa ya kata denotasi dan konotasi dalam karya fiksi? Dalam sebuah cerita, kalian akan menemukan banyak sekali kata. Kosakata tersebut tidak hanya memiliki satu makna. Beberapa kata mungkin mempunyai makna yang berlainan dengan makna sebenarnya, atau yang biasa disebut dengan bermakna kiasan. Kata-kata seperti ini disebut juga sebagai kata yang bermakna konotasi. Lawan dari konotasi adalah denotasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang berdasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa. Denotasi juga berarti makna kata-kata yang sebenarnya atau bukan makna kiasan. Jadi kebalikan dari konotasi anak-anak denotasi ini, seorang penulis biasanya menggunakan kata-kata dengan makna konotasi agar kalimat-kalimat dalam cerita yang ditulisnya menjadi lebih menarik. Nah, supaya tidak bosan dalam gaya penceritaan ya, biasanya seorang penulis ini menambahkan atau membumbui tulisannya ya dalam bentuk kata-kata yang bermakna konotasi atau bermakna kias supaya tidak membosankan, supaya lebih menarik, supaya pembaca juga tidak bosan untuk membaca ceritanya. Jadi bisa membaca hingga selesai. Itulah gunanya gaya bahasa atau makna konotasi atau makna kias dalam sebuah cerita. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut. Kalimat pertama, ketika banyak pikiran, wajahnya terlihat kurang menarik. Terlihat kurang menarik atau kata yang digaris bawah yaitu bermakna sebenarnya atau bermakna denotasi. Nah, kalian bandingkan dengan kalimat yang kedua ini ya anak-anak. Ketika banyak pikiran, wajahnya sekusut kain lap. Yang dibiringkan adalah sekusut kain lap. Dia bermakna kiasan atau bermakna tidak sebenarnya, yaitu yang biasa disebut dengan makna konotasi. Nah, kalimat ini sebenarnya sama anak-anak ya. Ketika banyak pikiran, wajahnya seperti ini gitu ya. Tapi pada kalimat pertama, ini mengandung makna yang sebenarnya atau makna denotasi. Jadi makna lugas, makna yang tidak dihias gitu ya. Tapi untuk yang kalimat kedua, ketika banyak pikiran, wajahnya sekusut kain lap.
Nah, ini adalah makna yang tidak sebenarnya. Apakah kalian pernah wajah kalian ketika suntuk ya, ketika banyak pikiran, wajah kalian seperti lap ya. Kalian tahu kan kain lap yang setelah diremas-remas pakai tangan karena dia habis digunakan, itu kan kusut sekali ya. Nah, wajah kalian seperti itu. Apakah modelnya seperti lap kain gitu wajah kalian? Pernah lihat? Tentu tidak kan? Makanya itu yang dinamakan dengan konotasi atau bermakna kias, supaya tidak biasa. Seperti itu maksudnya konotasi. Perhatikanlah kata-kata yang dicetak tebal dalam paragraf berikut. Kita baca sama-sama ya. Rianti adalah gadis yang ringan tangan. Ia selalu menjadi buah bibir di kalangan anak-anak muda dan orang-orang tua di sekitar kompleks tempat tinggalnya. Meskipun keluarganya kaya raya, ia tidak sombong dan tidak sungkan membagi buah tangan untuk teman-temannya sepulang bepergian. Ia juga menjadi tangan kanan ayahnya dalam mengelola bisnis keluarga yang membuat keluarganya kaya raya. Buah pikirannya yang cerdas selalu sangat bermanfaat dalam mengembangkan bisnis keluarganya itu. Keluarga Rianti disegani karena sikap elok budi, dermawan, dan murah senyum. Nah, perhatikan ya anak-anak, di pause dulu boleh. Yang dicetak tebal, di sini ada 6. Pertama ringan tangan, kedua buah bibir, ketiga buah tangan, keempat tangan kanan, kelima buah pikiran, dan keenam murah senyum. Nah, coba di pause dulu. Kira-kira makna dari kata yang dicetak tebal ini apa ya? Tentunya kata yang dicetak tebal ini adalah kata bermakna konotasi. Nah, ini coba Bu Fitri artikan ya. Yang merah adalah kata konotasi atau makna kiasan atau makna tidak sebenarnya. Yang berwarna biru adalah kata denotasi, yaitu bermakna sebenarnya. Tadi yang sudah dicetak tebal ada 6 ya anak-anak, kita coba artikan satu persatu. Ringan tangan itu artinya adalah cekatan atau suka menolong. Buah bibir adalah bahan pembicaraan orang ya. Bahan pembicaraan orang ini tidak harus jelek ya anak-anak, bisa juga yang baik. Intinya dia sedang dibicarakan oleh orang lain. Buah tangan artinya oleh-oleh. Kemudian tangan kanan adalah orang kepercayaan. Buah pikiran adalah ide atau gagasan. Murah senyum adalah mudah tersenyum atau banyak senyum ya. Sekarang kita mulai membahas materi yang selanjutnya, yaitu mengenali langkah-langkah penulisan resensi karya fiksi. Penulisan resensi karya fiksi umumnya berisi penilaian terhadap buku. Ya, kita sudah belajar di materi atau video sebelumnya bahwa resensi itu adalah sebuah penilaian terhadap sebuah karya sastra. Kebetulan materi kita kali ini adalah karya fiksi, di mana karya fiksi ini adalah seringnya ada dalam sebuah buku. Jadi penulisan resensi karya fiksi umumnya berisi penilaian terhadap buku. Penulis menyajikan keunggulan dan kelemahan buku loh biasanya. Penulis kadang membandingkannya dengan buku lain yang sama. Misalnya cerita fiksi ya, dia sama-sama membandingkan dengan cerita fiksi. Bukan dengan puisi, ataupun pantun, ataupun cerita yang panjang, cerita pendek gitu ya. Bukan yang seperti itu, tapi jika bandingannya itu karya fiksi, maka yang dibandingkan adalah karya fiksi juga. Resensi buku ini bertujuan untuk mengenalkan sebuah buku baru kepada publik agar orang-orang tertarik membacanya. Ya, agar orang-orang tertarik membacanya. Itulah tujuan kita membaca resensi sebuah buku ya anak-anak. Berikut langkah-langkah penulisan resensi karya fiksi. Kira-kira bagaimana ya langkah-langkahnya? Langkah pertama,
Lakukanlah penulisan unsur-unsur cerita di lembar penilaian. Kalian di pertemuan sebelumnya sudah diajarkan mengenal unsur-unsur cerita terutama dalam karya fiksi. Masing-masing unsur-unsur cerita itu kalian lakukan penilaian ya, sebenarnya sudah juga dibahas dalam video sebelumnya. Apa kira-kira anak-anak unsur-unsur cerita yang bisa dilakukan penilaian? Yang pertama adalah tokoh cerita beserta sifatnya atau karakternya. Silakan lakukan penilaian, misalnya karakternya ini sudah pas atau cocok belum dengan cerita yang disampaikan oleh penulis. Apakah tokoh cerita ini bisa menjadikan cerita ini menjadi lebih hidup atau tidak, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah latar cerita. Latar cerita terdiri atas 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Kalian bisa melakukan penilaian terhadap masing-masing latar tersebut, apakah pas atau sudah cocok dengan cerita yang dibawakan oleh penulis. Apakah dia membosankan atau tidak latarnya gitu ya. Kemudian tema cerita. Tema cerita ini yang menjadi awal dari cerita ini sebelum dibuat ya anak-anak. Tema cerita ini adalah ide atau gagasan cerita. Kira-kira bagaimana ya ide atau gagasan cerita dalam karya yang ditulis oleh penulis ini? Apakah dia sesuai dengan zaman sekarang? Apakah ceritanya ini justru tidak sesuai, kemudian menjadikan kita sebagai pembacanya ini bosan karena temanya ya tidak sesuai dengan usia kita misalnya, tidak sesuai dengan zaman sekarang misalnya, dan temanya tidak menarik, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada jalan cerita atau alur, atau yang biasa disebut dengan plot. Jalan cerita ini juga bisa atau patut dinilai ya anak-anak, karena jalan cerita ini menentukan kemana arah cerita ini hingga akhir. Apakah dia mengandung cerita dengan alur maju, alur mundur, atau justru alur campuran atau alur maju mundur ya. Bagaimana ketika alur maju? Apakah dia ceritanya itu terus ya lurus, ataukah alur maju tapi dia sedikit ada belok-belokan kecil sehingga si pembaca ini tidak bosan, misalnya seperti itu. Kemudian alur mundur, misalnya alur mundur yang dibahas, apakah dia benar-benar membahas masa lalu yang menjadi poin dari alur mundurnya misalnya. Apakah justru melenceng? Kemudian yang ketiga ada alur campuran. Apakah biasanya ini kekurangan dari alur campuran ini membuat pembaca kebingungan ya anak-anak. Tapi selama penulis ini bisa membawakan alur variatif atau alur maju mundur atau campuran ini menjadi alur yang tidak membingungkan dan tidak membosankan, maka penulis ini berhasil membuat alur cerita yang baik dalam alur campuran. Nah, itu kalian nilai. Bagaimana kira-kira penilaian kalian terhadap unsur-unsur tersebut dalam cerita itu. Kemudian yang terakhir, kalian boleh menambahkan pendapat penulis tentang cerita. Pendapat penulis tentang cerita itu seperti apa menurut kalian? Apakah dia berhasil membawakan cerita yang baik? Apakah menurut pendapat penulis ini dia sedang menuangkan cerita hidupnya, ya misalnya seperti itu. Cerita hidupnya ini dituangkan dalam kemasan yang baik atau tidak? Apakah mudah dimengerti atau tidak? Apakah ceritanya berhasil membuat kita terharu, melo, dan lain sebagainya atau tidak? Misalnya seperti itu. Itulah langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam penulisan resensi karya fiksi atau melakukan penilaian terhadap sebuah buku. Ini adalah contoh ya anak-anak, contoh kalian saat meresensi sebuah buku atau menilai sebuah buku. Kalian boleh tulis judulnya dulu, misalnya Bawang Merah dan Bawang Putih, penulisnya adalah Rifan, diterbitkan oleh Majalah Sekolah Cerdas SMP Kemerdekaan. Nah, tadi pertama kan menilai tokoh dan sifatnya ya, atau karakternya. Kalian kupas satu-satu tokohnya, 1 bawang putih, 2 bawang merah, 3 ibu tiri, 4 nenek, dan kalian ulas ya sifatnya satu persatu menurut kalian selepas atau sesudah membaca buku cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Penilaian di sini, penulis cukup berhasil menggambarkan sifat bawang merah
Bawang putih dan bawang merah, sifat mereka berdua tergambar melalui tindakan-tindakan mereka. Inilah yang dimaksud dengan menilai ya anak-anak, menilai tokoh. Ini menilai tokoh. Kalian bisa melakukan ini ya pada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian ya dalam melakukan resensi terhadap sebuah karya fiksi. Latar cerita di sebuah rumah yang di pinggir sungai, latar tempat dijelaskan dengan cukup baik. Temanya kesabaran dan kejujuran membawa keberuntungan, bahwa tema ini dapat dijadikan gambaran motivasi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti itu penilaiannya. Jalan cerita, cerita ini mengisahkan kehidupan bawang putih yang tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya. Bawang merah yang sangat pemalas, Suatu pagi, bawang putih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Malang arus sungai yang deras membuat beberapa pakaian hanyut, termasuk pakaian ibu tiri. Bawang putih kemudian mencari pakaian tersebut hingga ke hilir. Ini dalam jalan cerita anak-anak, dirangkum dulu ya. Ceritanya itu dirangkum dulu yang kalian sudah baca. Kemudian lakukan penilaian. Penulis cukup berhasil membuat alur cerita yang menarik dan tidak membingungkan misalnya ya. Pendapat saya tentang cerita ini ya, cerita cukup bagus, penulis menarik. Cerita ini mengajarkan tentang betapa pentingnya sifat sabar dan tidak serakah dalam kehidupan. Ini kalian bisa menambahkan pendapat kalian ya. Pendapat kalian dalam cerita yang sudah kalian baca. Seperti itu ya anak-anak maksudnya. Langkah 2, masukkanlah informasi di lembar penilaian tadi ke dalam artikel. Nah, ketika kalian sudah melakukan penilaian seperti tadi, kalian boleh merangkumnya, mengemasnya ya, mengelolanya ke dalam sebuah artikel. Artikel ini isinya adalah khusus lembar penilaian atau resensi sebuah buku fiksi. Kemudian boleh kalian beri judul ulasan cerita bawang merah dan bawang putih. Kemudian kalian ulas beberapa unsur yang sudah Bu Fitri terangkan tadi atau jelaskan tadi, mulai dari tokoh ya, tema, alur dan lain sebagainya, untuk kalian jadikan beberapa paragraf dan kalian namai ulasan cerita bawang merah dan bawang putih. Nah, ini sudah jadi satu ya anak-anak. Ini plus sudah ada pendapat kalian tentang cerita yang sudah kalian baca. Menurut saya, cerita yang ditulis Rifan ini cukup menarik. Tokoh-tokohnya digambarkan dengan jelas, rangkaian peristiwanya juga menarik. Lebih dari itu, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesabaran dan kejujuran itu sangat penting. Dua sifat ini akan membawa kebaikan pada diri kita. Nah, ini adalah pendapat kalian terhadap buku yang sudah kalian baca. Ini boleh dicantumkan dalam resensi yang sedang kalian tulis. Gitu ya anak-anak. Berikut contoh lembar penilaian buku fiksi atau resensi buku fiksi. Kalian dapat menggunakan lembar penilaian buku berikut menjadi sebuah artikel resensi buku yang baik. Ini adalah salah satu saja ya anak-anak contoh dari lembar penilaian cerita atau lembar resensi buku fiksi. Kalian bisa menggunakan urutan yang seperti ini, atau kalian mempunyai urutan sendiri boleh, silakan, asalkan di dalamnya benar-benar menilai isi buku ini secara detail. Begitu ya anak-anak mengulas karya fiksi bagian kedua yang sudah Bu Fitri sampaikan. Kalian jangan lupa untuk melihat video yang pertama sebagai lanjutan atau sebelum dari video yang kedua ini. Begitu ya anak-anak. Terima kasih. Demikian materi mengulas karya fiksi bagian kedua yang sudah Bu Fitri sampaikan. Jangan lupa kalian melihat video sebelum ini ya anak-anak, yaitu video bagian pertama. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bu Fitri. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.